Anda dan kita semua dipanggil menjadi pewarta kasih untuk memancarkan kasih Kristus dalam hidup sehari-hari. Sebagai pewarta kasih, kita bukan lagi menjadi pewarta untuk kehormatan diri kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, melainkan bersikap rendah hati agar kita bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengikuti Rehafin, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, di mana saat-saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. 12 murid adalah simbol persekutuan gereja yang pertama, di mana Yesus mewartakan kerajaan Allah dan mengajak mereka untuk ambil bagian di dalam pewartaan kerajaan Allah tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita menyimak dengan baik latar belakang dari 12 rasul ini beraneka ragam. Hal ini memberi pesan yang penting bagi kita. Keanekaragaman latar belakang ke-12 rasul memberikan suatu pernyataan bahwa Tuhan Yesus sendiri memilih para murid dari berbagai golongan. Yesus tidak hanya memilih golongan-golongan yang menarik, yang ia sukai, tetapi golongan-golongan yang bahkan ditolak oleh masyarakat. Para murid yang sudah dipilih oleh Yesus adalah para murid yang siap untuk mendapatkan perutusan oleh dan dari Yesus sendiri. Perutusan yang ingin diberikan kepada para murid dikatakan di dalam Injil bahwa mereka diminta untuk pergi dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Perutusan ini adalah perutusan kita juga. Latar belakang saya, latar belakang Anda, latar belakang umat yang lain bisa berbeda-beda, tidak sama satu sama lain. Namun kita punya perutusan yang satu, untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Apa konsekuensinya dari memberitakan kerajaan Allah ini? Santo Vincentius sendiri pernah mengatakan, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk meneladan cara hidupnya, akan memberi kita bagian pada semangatnya dan akhirnya pada kemuliaannya juga. Hal ini mau mengatakan kepada kita, kita dipanggil oleh Yesus, kita diminta untuk meneladani hidupnya, dan pada akhirnya kita juga mewartakan kerajaan surga seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan untuk mewartakan kerajaan surga ini. Namun kesetiaan dan iman akan Yesus tentu menjadi modal bagi kita ketika tantangan itu datang, ketika godaan itu datang. Kita harus tetap beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, meneladan hidupnya, dan itulah yang menjadi pewartaan kita yang sesungguhnya. Maka para saudara yang terkasih, mari kita sadari, saya dan Anda dipanggil oleh Yesus pertama-tama untuk meneladan hidupnya, memiliki cinta kasih, dan pada akhirnya kita diajak mewartakan kerajaan surga. Jika hidup kita semakin selaras sejalan dengan Yesus, dengan sendirinya, hidup kita sebenarnya menjadi tanda kehadiran yang nyata, kerajaan surga sudah dekat. Maka, mari kita sadari panggilan kita di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, baik kata, sikap, perbuatan kita selaraskan dengan Yesus sendiri. Itulah tandanya kita menjadi murid-murid Yesus di zaman ini. Berkat Tuhan menyertai kita. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa.
Anjur